Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Berkata musannif, pengarang kitab Jurumiyah, wa huwa Abu Abdillah ibn Muhammad ibn Daud as-Sanhajiyu. Bahwa dan dia adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Daud as-Sanhajiyu al-ma'rufu bibni Ajurrumin, yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Ya, kitabnya bernama Jurumiyah. Kemudian al-mauludu fi sanatis natain wa sab'ina wa sitti mi'atin. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 672. Dalam bahasa Arabnya isnataini wa sab'ina wa sitti mi'atin, itu 672. Kemudian wal mutawaffa fi sanati salasin wa isrina wa sab'i mi'atin minal hijratin nabawiyati rahimahullah ta'ala. Dan beliau wafat di tahun 723. Dalam bahasa Arabnya salasin wa isrina wa sab'i mi'atin minal hijratin nabawiyati rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Qala, berkata musannif rahimahullah ta'ala. Ini matan daripada Jurmiyah. Kemudian ini terdapat syarahnya, yaitu yang disyarah oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya, yang berjudul kitabnya At-Tuhfatus Saniyah. Baik, kita mulai. Qala, berkata musannif rahimahullah ta'ala, al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, adapun kalam, huwa ialah al-lafdu, itu lafad. Kalam itu adalah lafad, al-murakkabu yang tersusun. Jadi lafad yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dengan bahasa Arab, dengan peletakan, artinya dengan bahasa Arab, atau bil qasdi dengan menyengaja. Jadi beliau di sini menyebutkan syarat kalam terdapat 4, lafad, murakkab, mufid, dan wadhu. Kemudian nanti dibahas oleh pensyarah apa itu kalam, lafad, murakkab, mufid, dan wadhu, ya. Baik, kita lanjut ke menuju syarahnya. Wa aqulu, dan aku berkata, li lafdil kalami ma'nayani. Untuk lafad kalam memiliki dua makna, terdapat dua makna. Nah, ini kalam, ya. Ahaduhuma lughawiyun watsani nahwiyun. Adapun yang pertama dari dua makna tersebut, lughawiyun makna secara bahasa, watsani adapun yang kedua nahwiyun makna secara nahwu, ulama nahwu. Apa kalam menurut bahasa dan kalam menurut ulama nahwu? Baik, kita bahas. Amal kalamu, adapun kalam, al-lughawiyu. Al-kalamu lughawi, adapun kalam menurut lughawi, bahwa yaitu kalam menurut lughawi ibaratun, itu ungkapan, ya. Ungkapan amma tahsulu bisababihi faidatun. Jadi amma tentang sesuatu, ya, amma dari sesuatu yang dapat menghasilkan faidah bisababihi dengan sebabnya ma, dengan sebab sesuatu itu. Nah, itu kalam bahasa. Jadi ungkapan tentang sesuatu yang dapat menghasilkan faidah bisa babi dengan sebab ma, atau dengan sebab sesuatu tersebut. Sawaun akana lafdun, baik sesuatu itu, atau kembali kepada ma tadi, baik sesuatu itu adalah lafdun, merupakan lafad, am lam yakun, atau sesuatu itu bukan lafad, am lam yakun. Seperti apa contohnya? Kal khatti, seperti garis, wal kitabati, dan tulisan, wal isyarati, dan petunjuk, isyarah dan isyarat, ya. Isyarat, ya, isyarat. Jadi menurut ahli lughah, ahli bahasa, garis, petunjuk, itu garis yang di situ terdapat petunjuk, atau juga tulisan, itu bisa dikatakan sebagai kalam. Kenapa? Yang penting tahsulu bisababihi faidah. Yang penting dapat menghasilkan faidah bisababi, dengan sebab sesuatu tersebut. Jadi seperti garis, ini juga termasuk kalam menurut lughawi, ya. Jadi rambu-rambu di jalan, nah, itu juga termasuk kalam menurut ahli bahasa, karena itu bisa menghasilkan faidah, bisa dimengerti, bisa dipahami, ya. Nah, itu menurut lughawi. Berikutnya wa amal kalamun nahwiyu,
adapun kalam menurut ulama nahwu fala budda min ayyajtami'a fihi arba'atu umurin ya. Kalau menurut nahwiyu ulama nahwu fala budda maka harus ya mesti min ayyajtami'a terkumpul fihi padanya ya, terkumpul pada kalam itu arba'atu umurin 4 perkara ya. Baru disebut kalam yaitu jika terkumpul 4 perkara ya. Wajib ayajtami'a terkumpul fihi padanya pada kalam arba'at umurin 4 perkara. Apa saja itu? Al-awalu adapun yang pertama ayakuna lafdhon. Ya, hendaknya kalam itu lafdhon berupa lafad. Wasani adapun yang kedua ayakuna murakkaban. Hendaknya kalam itu murakkab, tersusun. Jadi lafad-lafad yang tersusun. Wasalisu adapun yang ketiga ayakuna mufidan. Hendaknya kalam itu mufidan, memberikan faidah, bisa dipahami, mufidan. Dan yang keempat warabi'u ayakuna maudu'an, hendaknya kalam itu maudu'an, diletakkan, artinya menggunakan bahasa bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Hendaknya menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi jika bahasa ajam non Arab maka itu tidak disebut sebagai kalam. Nah, itulah 4 syarat terbentuknya kalam. Nah, selanjutnya beliau bahas juga apa itu lafad, apa itu murakkab, mufid dan wadhu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ma'na kaunihi lafdhun, adapun makna keadaan kalam lafdhun itu berupa lafad. Nah, lafad itu apa? Nah, ayakuna sautan mustamilan. Ya, artinya hendaknya kalam itu sautan. Lafad itu sautan berupa suara mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Mustamilan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, itu disebut lafad. Sekali lagi, lafad itu ayakuna sautan, itu berupa suara mustamilan yang mengandung an ba'dil hurufil hijaiyati, sebagian huruf hijaiyah. Alati yang di mana huruf hijaiyah itu yang tubda'u bil alifi wa tuntaha bil ya. Itu yang dimulai dengan huruf apa? Alif dan diakhiri dengan ya. Alif, ba, ta, sa dan seterusnya, dan diakhiri dengan huruf ya. Itu huruf hijaiyah. Jadi suara tersebut harus apa? Merupakan bagian dari huruf hijaiyah, sebagian dari huruf hijaiyah. Lalu contohnya wa misal, adapun contoh ya, contoh lafad itu lafad ahmadu. Itu lafad ahmadu wa yaktubu wa sa'idun. Ini adalah lafad ya. Kenapa lafad? Fa inna kulla wahidatin, karena masing-masing salah satu min hadhil kalimati, dari kalimat-kalimat ini as-salasi yang tiga yaitu tadi ahmadu wa yaktubu wa sa'idun. Nah, masing-masing salah satu dari ketiga kalimat ini inda nutki ya, ketika diucapkan biha dengannya, dengan hadhil kalimat ya, takunu sautan, nah, itu menjadi suara ya. Kalimat tadi menjadi suara mustamilan ala arba'ati ahrufin, yang mengandung ala arba'ati ahrufin, mengandung 4 huruf ya. Hijaiyatin, 4 huruf hijaiyah. Jadi kalau kita perhatikan ahmadu ini terdapat 4 huruf dan huruf-hurufnya adalah huruf hijaiyah. Demikian juga yaktubu, demikian juga sa'idun. Ya, jadi mengandung huruf hijaiyah. Oleh karena itu, menurut ahli kalam ya, menurut ulama nahwu, fal isyaratu, adapun isyarat, masalan ya. Adapun isyarat misalnya la tusamma, tidak bisa dinamakan kalaman sebagai kalam indan nahwiyin, menurut ulama nahwu. Kenapa? Li adami kauniha sautan mustamilan, karena tidak adanya suara yang mengandung ala ba'dil huruf, atas sebagian huruf hijaiyah. Wa in kanat tusamma, sekalipun isyarat tadi dinamakan indal lugawiyin, menurut ahli bahasa, kalaman sebagai kalam. Kenapa? Li husulil faidati, karena menghasilkan faidah, karena tercapainya faidah biha dengannya, dengan isyarat tersebut.